Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang ekuitas saham dan laba bertahan. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Nikita Ninda Putri, nama saya Haris Alisandra. Saya Elia Ramadan. Saya Bingan Septa Aulia. Baik, lanjut ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Nikita Ninda Putri. Tiga bentuk organisasi dalam perusahaan bisnis. Yang pertama adalah perorangan, yang kedua persekutuan, yang ketiga ada koperasi. Sistem saham. Ekuitas dalam perusahaan terdiri dari sejumlah besar unit dan atau saham. Setiap saham memiliki hak dan keistimewaan tertentu. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbagi secara proporsional keuntungan dan kerugian. Yang kedua, berbagi secara proporsional dalam manajemen. Yang ketiga, berbagi secara proporsional aset pada saat dilikuidasi. Yang keempat, berbagi secara proporsional dalam setiap penerbitan saham baru. Ekuitas. Ekuitas sendiri merupakan hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Ekuitas sering disebut ekuitas pemegang saham atau modal perusahaan. Untuk penerbitan saham, dalam penerbitan saham ini mengikuti prosedur sebagai berikut. 1. Badan pemerintah yang berwenang harus mengotorisi saham, umumnya dalam sertifikat penggabungan atau piagam. Perusahaan menawarkan saham untuk dijual dalam melakukan kontrak. Yang ketiga ada setelah menerima pembayaran untuk saham, perusahaan menerbitkan saham tersebut. Nilai nominal saham. Untuk menyajikan informasi yang diperlukan untuk penerbitan saham dengan nilai pari, perusahaan mengelola akun untuk setiap kelas saham sebagai berikut. Yang pertama ada saham preferen atau saham biasa, mencerminkan nilai pari saham perusahaan yang diterbitkan. Tidak ada jurnal tambahan dalam akun ini kecuali jika menerbitkan saham tambahan. Yang kedua ada premi saham, menunjukkan kelebihan nilai pari yang dibayar oleh pemegang saham sebagai imbal hasil atas saham yang diterbitkan kepada perusahaan. Saham tanpa nilai nominal. Banyak negara mengizinkan penerbitan saham tanpa nominal. Alasan penerbitan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menghindari kewajiban kontingensi, dan yang kedua ada menghindari kebingungan pencatatan nilai nominal atau nilai wajar. Penerbitan saham dengan transaksi non-kas. Perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan untuk jasa atau properti selain kas pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima, kecuali nilai wajar tersebut tidak dapat diukur dengan andal. Jika nilai wajar barang atau jasa tidak dapat diukur dengan andal, dengan menggunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Perolehan kembali saham. Perusahaan membeli sahamnya yang beredar karena beberapa alasan, yaitu yang pertama meningkatkan laba bersaham dan tingkat imbal hasil atas ekuitas. Yang kedua memberikan distribusi efisien pajak atas kelebihan kas kepada pemegang. Yang ketiga menyediakan saham untuk kontrak kompensasi karyawan atau untuk memenuhi kebutuhan merger yang potensial. Yang keempat menggagalkan usaha pengambil alihan atau untuk mengurangi jumlah pemegang saham. Yang kelima, menciptakan pasar dalam saham. Pembelian saham treasury. Perusahaan menggunakan dua metode untuk menangani saham treasury dalam akun, yaitu satu metode bayar, menghasilkan penerbitan akun saham treasury untuk biaya perolehan kembali. Metode nilai nominal atau nilai yang dinyatakan mencatat semua transaksi atas saham treasury pada nilai nominal dan melaporkan saham treasury hanya sebagai pengurangan modal saham. Saham preferen adalah kelas saham khusus yang memiliki preferensi atau fitur tertentu yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Fitur yang paling sering dikaitkan dengan penerbitan saham preferen adalah sebagai berikut. Yang pertama, preferensi untuk dividen. Yang kedua, preferensi untuk aset jika terjadi likuidasi. Yang ketiga, dapat dikonversi menjadi saham biasa. Yang keempat, dapat ditarik kembali atau callable pada opsi dari perusahaan. Yang kelima, tidak memiliki hak suara atau non-voting. Kebijakan dividen. Perusahaan yang membayar dividen sangat enggan untuk mengurangi atau menghilangkan dividennya. Mereka takut bahwa pasar efek akan melihatnya sebagai tindakan negatif. Sebagai konsekuensinya, perusahaan yang telah membayar dividen tunai akan melakukan setiap usaha untuk tetap melanjutkan pembayaran dividen. Sangat sedikit perusahaan membayar dividen dalam jumlah yang setara dengan ketersediaan saldo secara legal. Alasan utamanya adalah satu, untuk mematuhi perjanjian obligasi dengan kreditor tertentu, untuk menahan semua bagian laba dalam bentuk aset, untuk membangun perlindungan tambahan terhadap kemungkinan kerugian. 2. Untuk membuat
buntalan atau penyangga terhadap kemungkinan kerugian atau kesalahan dalam perhitungan keuntungan. Jenis-jenis dividen. 1. Dividen tunai merupakan liabilitas karena pembayarannya biasanya diminta segera dan biasanya merupakan liabilitas jangka pendek. 2. Dividen properti. Dividen yang dibayarkan dalam bentuk aset perusahaan. 3. Dividen likuidasi. Dividen yang tidak didasarkan pada laba sehingga akan mengurangi jumlah yang disetor oleh pemegang saham. 4. Dividen saham. Penerbitan saham sendiri kepada pemegang saham secara proporsional tanpa mendapat pertimbangan apapun.